pengadilan melaporkan kami menggunakan kop surat. Ya, coba tolong ditengok. Ini kop surat Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan surat tugas kepada bawahannya untuk membuat laporan atas nama kami. Coba, ini sudah salah. Nah, kalau salah masih dilakukan, bukankah itu bodoh? Ya, yang paling parah lagi, ketua pengadilan itu adalah ketuanya, kepalanya hakim. Kenapa bisa kepalanya hakim membuat laporan tapi tidak pernah di BAP? Untuklah saya, ini bukan masyarakat bodoh. Kami dilaporkan atas perintah ketua pengadilan, berarti korbannya adalah ketua pengadilan. Tapi ketua pengadilannya tidak pernah di BAP oleh polisi. Yang kenapa saya bilang bodoh, penyidiknya hanya menangani perkara ini, itu ditabrak juga. Kami jadi tersangka. Ya. Padahal pelapornya tidak pernah di BAP. Nah, sekarang mau saya tanyakan, itu pintar atau bodoh? Orang nggak sesuai dengan hukum kok. Ya, ingat, saya akan bicara soal terhadap status masyarakat yang dilaporkan yang menjadi terdakwa. Ingat ya, saya akan bicarakan itu. Tolong ikuti terus ini. Ya. Kemudian yang dia laporkan itu pasal 27 Undang-Undang ITE. Pasal 27 itu Undang-Undang ITE. Pertama, itu isinya hoak. Tidak betul. Berarti fitnah. Kemudian kedua, pencemaran nama baik. Mencemarkan nama baiknya. Jadi kalau itu hoak, berarti tidak betul. Kemudian mencemarkan nama baik. Dua yang mau saya tanyakan. Ini para ahli, yang kebetulan jadi ahli. Ya, tolong. Yang dihadirkan oleh penyidik jadi ahli. Mikir. Disitulah saya bilang ahli ini ahli bodoh. Ahli bayaran. Kalau namanya fitnah, berarti tidak ada atau tidak benar. Nah, sekarang ini hakimnya itu tiga-tiganya sudah dikasih sanksi. Sanksi apa? Dikasih sanksi mereka bersalah. Dikasih sanksi oleh polisinya hakim. Siapa polisinya hakim? Komisi Yudisial. Mereka sudah dijatuhi sanksi. Melanggar kode etik. Berarti salah. Sehingga fitnahnya hilang. Ya. Kedua, pencemaran nama baik. Hai para ahli yang bodoh, ya. Kalau namanya mencemarkan nama baik, berarti namanya orang disebut. Saya tidak menyebut nama orang. Saya tidak menyebut Pengadilan Negeri Sidoarjo jelek. Saya tidak menyebut hakim A jelek. Saya tidak menyebut hakim B jelek. Sebelum ada putusan Komisi Yudisial, saya tidak berani menyebutkan nama-nama hakim. Tapi ketika sudah menyebutkan, sudah ada putusan Komisi Yudisial, saya sekarang sudah berani menyebutkan siapa hakimnya. Ketua pengadilannya adalah Wayan Karya. Ya. Kemudian hakimnya Eko. Hakim majelis hakim. Kebetulan dua perkara itu ya. Yang satu lagi Ridwan. Ya. Lalu yang satu lagi Safrudin. Mereka ini adalah hakim-hakim yang, kalau Safrudin hakim anggota, kalau Eko majelis hakim untuk perkara, karena dua itu di-split antara Joni Harsono sama siapa ini? Diriman Sumargo. Jadi dua-duanya itu adalah mereka itu bersekongkol. Coba bayangkan, apa yang bisa saya sampaikan? Bahasa apa yang paling tepat? Ya, jadi itulah saya katakan, ini parah. Lalu yang aneh, setelah polisi menetapkan kami sebagai tersangka, datang ke jaksa. Jaksa itu mengatakan bahwa berkasnya ini lengkap. Itulah saya bilang jaksanya bodoh. Bagaimana mungkin ya jaksa yang harus berada menjadi pengacara negara? Ya, ingat, jaksa pada waktu itu menjadi pembela saya. Tapi sampai detik ini terhadap perkara laporan saya terhadap
undang-undang perbankan, jaksa tidak pernah memberikan saya kutipan putusan, ya, putusan kasasi. Jadi saya lihat pada waktu itu jaksa berpihak pada saya hanya simbolik aja. Secara kewenangan mereka harusnya berkoordinasi dengan kami. Ini Pak ada putusannya, ini Bapak terserah Pak. Jaksa itu kan sebetulnya wakilnya korban, ya, mewakili korban. Harusnya kalau ada putusan daripada apapun pengadilan maupun pengadilan tingkat tinggi ataupun pengadilan Mahkamah Agung, harusnya amarnya dikasih kepada korbannya. Tapi ini enggak, dia diam saja. Harusnya yang mengajukan PK adalah jaksa, tapi tidak dilakukan PK ini jaksa. Dia tidak koordinasi kepada korban. Inilah saya bilang, negara kita ini aneh bin ajaib. Ya, mereka berpikir saya tidak akan berdoa, saya akan berdoa. Saya berdoa supaya orang-orang itu ya diluruskan sama Tuhan, sehingga keluarganya dan turunannya mendapat pelurusan dari Tuhan juga. Terserah Tuhan mau masukin ke surga, mau masukin ke neraka, mau kasih mereka imbalan, pasti ada. Tidak mungkin ada. Ingat ya, ini telapak tangan saya lihat, garisnya lurus. Saya orang lurus. Itu. Lalu sekarang saya dilaporkan oleh direktur bank. Sekarang yang mau saya tanyakan, yang mereka laporkan adalah pelanggaran Undang-Undang Pendidikan Tinggi terkait dengan sistem pendidikan nasional. Yang dilaporkan tentang gelar. Yang mau saya tanyakan, di KUHP itu sesuai dengan pasal 184 ya. Barang bukti itu yang berkesesuaian dengan dugaan pidana. Saya mengirim surat menanyakan rincian pembayaran, rincian utang saya. Karena saya digugat 2,5 miliar. Makanya wajar dong kalau saya bertanya, ini 2,5 miliar ini gimana judulnya kok bisa tiba-tiba muncul? Sedangkan menurut saya sudah membayar lebih dari 600 juta. Apa yang terjadi? Di ujung nama saya itu kebetulan staf saya menulis ada huruf SH. SH itu bukan gelar. Karena pada waktu itu saya tulis apapun di situ sah-sah saja. Sepanjang ini hanya sekedar untuk itu, apa hubungannya dengan SH dengan hutang saya? Kan tidak ada. Dia tidak jawab surat saya. Tetapi justru setelah 5 tahun kemudian dia gunakan untuk laporan. Coba bayangkan Pak. Ya, setelah 5 tahun kemudian, pada saat itu saya sudah memang benar-benar memiliki gelar, ya, sebagai sarjana hukum, dan saya sudah jadi advokat, saya baru dilaporkan. Jadi aneh, 6 tahun. Ya. Jadi ini karena kebetulan pada awalnya itu tulisan SH itu adalah singkatan dari PAM leluhur saya yang namanya Sangya Hinato. SH itu adalah Sangya Hinato, bukan sarjana hukum. Kalau Sangya Hinato kan bergabung SH. Kalau sarjana hukum sesuai penulisannya S.H. Itu adalah gelar. Dan selalu disertai dengan ijazah. Saya ngapain pakai ijazah? Saya tidak melamar pekerjaan. Saya juga tidak berhutang untuk minta supaya dikasih gelar. Ini aneh. Oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, ya, setelah membebaskan terdakwa yang saya laporkan, mereka juga mendukung supaya saya dilaporkan. Selain daripada dukungan mereka supaya saya dilaporkan Undang-Undang Sisdiknas, mereka juga jadi pelapor dari Undang-Undang ITE. Itulah, ya, saya sangat-sangat menyayangkan karena mereka-mereka ini orang-orang yang ibadah. Wayan karya itu adalah, maaf, orang yang rajin ibadah. Kita tahu orang Bali itu ibadahnya kuat, ya, maaf.
Saya bukannya menyindir soal agama Anda, bukan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa baik agama Islam maupun agama Hindu, sama-sama orang-orang ini, yang Islam ini kuat sekali, bahkan gelar mereka haji, ya. Kemudian mereka ibadahnya ketat, tapi mereka itu masih berbohong. Itu yang saya tidak bisa ada terima ini. Apalagi saya jadi terlapor. Nah, sekarang ini saya ingin mengatakan pada masyarakat seluruh Indonesia, saya dan istri sedang menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Saya tidak diam, saya lawan terus. Ya, kami menolak karena sesuai dengan KUHP pasal 220, hakim yang memiliki kepentingan harus mengundurkan diri. Sedangkan hakim sini tidak mengundurkan diri. Katanya mereka tidak punya kepentingan. Ini bodoh sekali. Bagaimana nggak saya bilang bodoh? Mereka bilang tidak punya kepentingan. Loh, kamu itu bekerja di mana? Di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sebagai wakil ketua dan sebagai hakim-hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kalau pelapornya ketua pengadilan, kira-kira punya kepentingan apa enggak? Oh enggak, Pak. Ah, itulah bodohnya mereka. Padahal namanya kepentingan, Pak. Ketika ini perkara masuk di pengadilan, itu selalu ada pihak. Ada dua pihak. Pertama, pihak korban diwakili jaksa. Ya. Kedua, pihak pelaku diwakili oleh kuasa hukum dan terdakwa sendiri. Sekarang ini bukan soal jaksanya, tapi pelapornya. Kalau kita lihat daripada undang-undang undang-undang KUHP dan kekuasaan kehakiman, terlebih-lebih SKB, surat keputusan bersama antara ketua pengadilan dan komisi yudisial, serta peraturan bersama, sudah jelas, Pak. Seorang namanya para pihak yang sedang berperkara nggak boleh ketemu sama hakim yang menangani perkara. Sekarang yang mau saya tanyakan, pelapornya ketua pengadilan. Yang punya kepentingan adalah Pengadilan Negeri Sidoarjo. Itu kira-kira bisa nggak mereka nggak ketemu? Bagaimana bisa nggak ketemu? Berkawan. Bahkan bisa jadi sepiring mereka rame-rame itu. Kalau ada tumpengan, makannya sama-sama kan? Nasi tumpeng, makannya rame-rame. Padahal antara hakim dengan para pihak nggak boleh ketemu. Lah ini bagaimana mereka nggak ketemu? Laporannya ke ketua pengadilan. Jadi inilah saya bilang orang-orang itu bodoh. Saya melawan terus. Dan akhirnya, ya, pada hari Senin kemarin, terpaksa dia tunda ini hakimnya. Saya sudah katakan, saya tidak akan ikut sidang kalau tetap digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sediakan regu tembak dan peti jenazah. Kami lebih baik hadapi regu tembak. Jadi jangan dikira saya takut, saya sudah tidak takut. Hah? Kemudian ada yang aneh. Persidangan saya yang lampau, terhadap perkara yang lampau, saya bebas murni. Lalu apa yang terjadi, Pak? Keluar lagi di SIPP PN Sidoarjo, saya dinyatakan putusan pengadilan negeri itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Aneh. Hah? Mahkamah Agung membatalkan putusan yang disidangkan, padahal pada waktu persidangan perkara saya itu tidak selebar pun ada bukti yang menunjukkan bahwa saya telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dituduhkan.